Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Ruthless. Sebelum filmnya mulai, kemarin ada yang komen kalau gue ngomongnya kecepatan. Jadi gue akan coba lambat ya. Seorang guru sekaligus pelatih gulat sekolah. Bercanda. Oke, gue akan lambatin dikit ngomongnya. Seorang guru sekaligus pelatih gulat sekolah bernama Harry lagi nonton bioskop sendiri. Di situ dia ngelihat seorang cewek dan cowok lagi nonton. Dimana si cowok nih yang baru kenal sama cewek ini nyosor, tapi si cewek nggak mau. Jadi Harry negor si cowok. Nggak suka, pas pulang si cowok itu ngadang Harry dan ngancem pakai pisau. Tapi Harry jago berantem nih dan dengan mudah menghajar si cowok itu. Harry pun balik ke rumah, dimana dia ditelepon sama detektif bernama Monaghan, dimana anak cewek si Harry ini itu lagi dibawa ke rumah sakit. Harry pun pergi ke sana, di mana anaknya lagi dalam keadaan koma. Monaghan di situ ngasih tahu kalau pelakunya udah ditangkap bernama Johnny McCoy dan tadinya dikira-kirain itu mengecandi putrinya itu. Namun anak Harry ini nggak selamat dan meninggoy. Di pengadilan, si Johnny McCoy dihukum penjara seumur hidup dan si Harry ngeliat muka Johnny yang nyantai aja cukup kesel, kayak tai. Tapi kehidupan harus berjalan. Jadi 4 tahun kemudian, Harry menjalani hidup seperti biasa, menjadi guru serta pengajar gulat. Nah, di eskul gulat, Harry punya murid cewek yang latihan di situ, meski banyakan ini muridnya cowok. Namanya anak cewek ini Katia. Di sesi gulat si Harry ini, Harry ngeliat Katia melakukan kesalahan dan nyuruh pindah eskul lari aja dah Katia gitu. Katia nanya, gimana sih coach cara jadi jago? Gue mau kayak Khabib. Harry bilang, ya mimpi cok. Enggak. Si Katia nanyain gimana cara lebih jago gulat nih. Dan Harry bilang pindah eskul lari aja. Katia, beban Nah, si Katia pun marah karena omongan si Harry itu dan ngelempar barang dan gak sengaja kena foto anak cewek Harry. Harry pun marah dan ngehajar Katia. Enggak, bercanda anjir. Udah serius. Harry pun nahan marah. Nah, di luar Harry ini ngejernihin pikiran dengan latihan tinju, dimana dia seringnya lebih minta ditonjokin aja gitu. Pria yang selalu dia sewa buat latihan tinju itu namanya Martin. Nah, sementara itu si Katia ini tinggal sama ibunya, yaitu Jane, dan pacar ibunya ini Tom. Katia ini gak suka sama Tom karena pemalas dan ya gak cocok aja lah gitu. Dan Jane ini karena terpaksa biar bisa tinggal dan dinafkahi, makanya dia mau sama Tom. Pas pulang sekolah, si Katia ribut sama Tom, sampai si Katia digampar sama Tom. Katia bales nonjok, Tom bales nonjok lagi, sampai diberhentiin Jane. Jane bilang, jangan cari masalah terus sama Tom, ntar yang bantu nafkahin mereka siapa? Karena Jane ini gak punya ijazah SMA, udah 45 tahun lagi umurnya. Nah, kemudian abis latihan tinju malamnya, Harry ketemu sama Katia yang lagi kabur dari rumah. Harry minta maaf kejadian sebelumnya dan Katia jelasin soal kejadian Tom ini yang ngegampar dia. Tapi si Harry mau ngasih 2 pilihan doang. Suruh Katia lapor polisi atau Harry ini bakal balikin ke rumahnya si Katia. Karena Harry gak mau nampung Katia di rumahnya. Katia gak mau lapor polisi, jadi Harry antar balik dia ke rumah. Meski Katia gak mau sebenarnya. Besoknya, di sekolah Katia udah bonyok dikit. Harry nyamperin dia dan nanya, itu kenapa memar anjir? Kata Katia, ya ditampol bapak tiri gua lah. Lu berharap gua apa anjir ngebalikin gua ke rumah? Nah, Harry merasa bersalah. Malam itu dia latihan tinju lagi sama Martin. Dan di sini juga si Harry ini baru tahu ternyata Martin ini jual alat keamanan gitu. Nah, setelah itu Harry ke rumah Katia, di mana ada Tom di rumah. Harry nyuruh Katia beliin makanan di 7-Eleven dan beli obat juga, jangan lupa ya. Anjay ini udah mulai seru nih. Terus pas Katia pergi, Harry bilang ke Tom, lu jangan kasar lagi ke Katia awas lu. Tom gak suka si Harry ikut campur, jadi karena batu juga nih si Tom ini, ya Harry terpaksa. Dia matahin jari di tangan yang satu dan matahin tangan si Tom yang satu lagi. Katia balik ke rumah dan kayak kaget, tapi agak seneng juga dia. Besoknya, Harry yang lagi ngajar diketemuin polisi atas laporan dari Tom. Sementara itu, di rumah Tom ditelepon sama temennya, Sergio, yang tugasnya nyulik anak buat diperdagangin dan ditawarin uang si Tom di sini. Tom pun mau. Sementara itu, Harry diinterogasi Monaghan dan ya dia kasih tahu persoalannya Katia dan Tom dan dia bilang tanya Katia aja juga biar lu pasti gitu. Harry bakal dapat hukuman mungkin, tapi sementara lagi diurus itu, Harry dibebasin dulu. Nah, sepulang sekolah, si Katia dijemput sama Tom.
Nah, malamnya Harry ditelepon Monaghan yang nanya, "Bro, lu liat Katia nggak? Nggak ada kabar dari dia soalnya." Harry pergi ke CCTV sekolah dan melihat rekaman ketika Katia dibawa sama mobil Tom. Dan Harry ini langsung marah dan pergi ke rumah Tom. Tapi di sini dia pura-pura mau ngasih uang sogokan buat cabut laporannya dulu. Tapi pas udah sampai dalam rumah nih, Harry ngehajar Tom dan matahin tangannya yang satu lagi biar Tom ngasih tahu keberadaan Katia. Jen yang ada di situ juga jadi tahu kalau Tom ini ngebuat Katia hilang. Dia juga marah-marah di sini. Besoknya, Harry ngebawa Tom yang udah babak belur ke mobilnya. Dia juga ngebeli beberapa barang dari Martin buat jaga-jaga. Kemudian, si Harry dibawa Tom ketemu Sergio. Sergio di sini pura-pura nggak tahu, jadi langsung dihajar habis-habisan sama Harry. Sampai akhirnya dia ngaku kalau si Katia ini dibawa sama bos perdagangan anak, yaitu Dale Remington dan anak buahnya, yaitu Rich Barker, ke Vegas. Nah, Harry pun pergi ke Vegas sendirian. Tapi di tengah perjalanan, dia ditelepon sama Monaghan yang nanya keberadaannya. Harry ngasih tahu kalau dia ke Vegas buat nyari Katia. Tapi Monaghan ngelarang Harry main hakim sendiri. Tapi ya Harry tetap kekeh. Dia juga ngasih tahu kalau si Tom dan Sergio diikat di rumah Sergio. Nah, pergilah Monaghan sama Jen dan beberapa polisi nemuin Tom sama Sergio yang babak belur di rumah Sergio. Nah, Monaghan pun akhirnya mau ke Vegas dan Jen maksa mau join jadinya dia. Di sisi lain, di kasino si Dale, si Harry udah sampai, mesen hotel kemudian minta ketemu Dale dengan ngomong kalau dia ini temennya Sergio. Harry pun ketemu si Dale dan nyatain kalau dia tertarik dengan perdagangan anak. Tapi Dale ngelak omongan Harry itu, dia pura-pura nggak tahu soal perdagangan anak ini. Jadi Harry pun pergi dari situ. Besoknya, Harry diawasin sama Rich Barker atas suruhan si Dale biar tahu bener nggak nih orang polisi apa bukan. Mereka juga nelpon Sergio yang lagi di rumah sakit yang ngasih tahu kalau iya dia emang tahu Harry dan Harry ini bener pengen membeli anak dari si Dale. Nah ternyata si Sergio ini tuh lagi di rumah sakit dan di sampingnya polisi. Jadi ya dia harus bohong ke Dale. Sergio juga sempet ditanya kenal dari mana si Harry dan dia bilang kenal dari Johnny. Nah, dapat clue dari sini kalau Johnny McCoy yang ngehabisin anaknya Harry itu ternyata ikut dalam perdagangan anak ini. Nah, karena omongan Sergio itu, Dale dan Rich ketipu. Jadi mereka ngatur pertemuan sama Harry. Harry pun ketemu sama Dale dan dia dikasih tahu mengenai aturan lelang anak-anak itu. Dimana di sini nantinya si orang-orang penawar ini tuh bakal masuk ke sebuah ruangan dan milih anaknya itu secara virtual. Dan masuknya ini sendiri-sendiri ya, di ruangan sendiri-sendiri. Dan kalau udah keluar dari ruangan itu nggak boleh masuk lagi nanti. Nah, si Dale ini sempet nanya ke Harry, "Lu kenal Johnny McCoy nggak yang biasa nyulik anak bareng Sergio?" Harry bingung awalnya dan dia bilang nggak tahu aja. Tapi dia mulai mencahin puzzle di sini. Pelelangan pun bakal dimulai. Tapi sebelum itu, Harry ditelepon sama Monaghan yang kini ada sama detektif kepolisian Vegas bernama Linda yang nyuruh Harry pergi dan biarin itu diurus sama anak buahnya aja. Harry tetap kekeh, dia mau masuk pelelangan aja. Pelelangan pun dimulai dan Harry masuk ke ruangan situ di mana dia dihadapin sama sebuah TV dan dia sekarang milih anak-anak yang mau dia beli. Para pembeli lain juga ada di ruangan lain di hotel itu. Nah, dia nemuin Katia di TV itu, tapi pas dia nawar harga, ini selalu ada yang tawarannya lebih tinggi. Nah, Harry jadi marah. Dia pun melihat username penawar itu yang habis Harry putar otak. Dia nemu kalau username itu kayak mobilnya itu mobil Aston Martin. Jadi dia nelpon Monaghan, cari mobil Aston Martin di parkiran kasino itu dan suruh angkut mobilnya. Gak lama kemudian mobil penawar itu diangkut dan si orang ini dikabarin sama Dale kalau mobilnya diangkut. Jadi penawar itu pergi dari ruangan. Namun ketika waktu lelang habis yang dapat masih orang lain. Harry pun ngamuk. Dia pergi ke ruangan Dale dan langsung menghajar si Dale sampai Dale ngasih tahu kalau yang ngurus pengiriman itu si Rich. Harry kemudian naruh Dale di bagasi mobilnya dan pergi ke tempat anak-anak pelelangan berada. Harry berhasil ngelabuin penjaga situ dan ngebebasin Katia bersama para anak-anak pelelangan itu. Dan kemudian Harry ketemu sama Rich. Di sini kebongkar deh kalau Johnny McCoy itu ternyata yang nyulik. Iya, tapi yang menghabisi anak Harry itu Rich. Karena anak Harry itu ngelawan. Sehingga Johnny di situ dijadiin tumbal buat masuk penjara, sementara Rich bisa bebas aja. Ngedengar itu marah banget si Harry dan berantemlah mereka. Yang pertarungan ini agak seimbang dan Harry lagi dalam keadaan kalah nih. Sampai akhirnya Monaghan nembak Rich dari belakang. Nah, di luar polisi udah banyak dan Linda bilang kerja yang bagus Harry. Walaupun kurang sidel aja nih belum ketangkep.
Terus kemudian si Harry ini nyuruh lihat bagasi, brah. Linda pun buka bagasi itu dan ketemu dia sama si Del, kata Linda. Terus Harry nyamperin Katia dan Jen yang lagi berpelukan. Terus beberapa lama kemudian, Katia ini sekarang lebih jago lagi di gulat ini. Dan si Harry pun yang ngakuin itu. Dia bahkan berhasil ngalahin anak laki-laki terjago di situ. Yang menurut gua, so itulah alur cerita film Ruthless. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya guys. And kalau kalian ada mau film yang mau gue jelasin alur ceritanya atau series yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. So thanks guys for watching this video. I hope you enjoy it and peace out bro.